Oke, di tutorial video pertama kita akan membahas tentang masalah Newton-Raphson, met- root finding with method Newton-Raphson. Oke, eh, konsep dasar dari root finding adalah kita akan menemukan titik x, kita akan mencari x di mana fx itu sama dengan 0 gitu. Nah, sehingga dengan metode Newton-Raphson itu kita akan melakukan penebakan nilai awal sekitar berapa, terus nanti secara iterasi kita akan mendapatkan x yang paling mendekati dengan hasil x sama dengan 0. Oke, dari mana asal usulnya itu? Nah, kita gunakan yang namanya deret Taylor gitu. Dimana deret Taylor di sini akan didefinisikan seperti ini, dimana fxi plus 1 akan sama dengan fxi ditambah xi plus 1 dikurang xi dikalikan turunan dari fxi. Jadi ini adalah f aksen itu ya df xi per dx. Oke, nah kita anggap ini bernilai 0. Kenapa? Karena tujuan akhirnya yang di awal tadi adalah kita mencari akar di x sama dengan di fx sama dengan 0, berapa x-nya gitu. Makanya ini bagian ini kita anggap sebagai 0. Oke. Nah, dari sini kita akan dapatkan fx akan kita pindah akan menjadi seperti ini. Jadi kayak dari sini kita pindahkan fxi per f aksen xi sama dengan xi plus 1 dikurangin xi. Terus kita pindah bagian xi plus 1 seperti itu. Jadinya nanti seperti ini. Nah, ini pola yang akan kita gunakan, pola iterasi yang akan kita pakai. Sehingga ini adalah penebakan berikutnya dan ini penebakan awal. Oke. Ya, ini algoritmanya, Pak. Kita pertama menentukan tebakan x ke 1 seperti aku bilang tadi. Kita tebak x-nya berapa. Pertama ini ada, jadi masukannya itu di sini, inputnya di sini. Terus kita harus mendefinisikan fx dan fx aksen. Kita definisikan def f fungsi x sama def f aksen fungsi x. Nah, terus udah kita menggunakan perulangan. Perulangannya biasanya menggunakan while gitu. Kenapa menggunakan while? Karena selama. Jadi kita menggunakan selama xi dan xi plus 1 gitu. Syaratnya, nah ini, stop creation. Ini kita menggunakan perulangan ini, jadi terus diulang. Dari def ini kita akan pakai ini, div ada for-nya. Di sini bagian 3 itu bagian for-nya. For atau while gitu. Atau while perulangnya di sini, terus rumusnya seperti ini, nanti dimasukin aja di kodenya gitu. Nah, terus kita stopnya ini xi plus 1 kurang sx. Jadi adalah selisih antara xi plus 1, xi baru sama xi sebelumnya gitu. Jika selisih xi baru dengan xi sebelumnya itu udah mendekati delta gitu. Delta itu adalah batas toleransi yang kita tentukan gitu. Misal. Jadi ketika udah sangat kecil berarti kita anggap penentuan titiknya itu dia udah mulai konvergen sehingga kita tidak perlu untuk melanjutkan lagi sehingga xi plus 1 ini dianggap sudah cukup. Oke, ini adalah contoh kasus yang akan kita coba kerjakan gitu. Nah, misal contohnya adalah fx-nya seperti ini, x kuadrat min 5x. Nah, kita udah def f gitu sebagai fungsi x titik 2. Habis itu di sini adalah return x kuadrat min 5.
Nah, terus kita tentukan turunan pertamanya, def f df gitu aja, fungsi x juga. Nah, ini return 2x. Yang dikembalikan nilai 2x. Nah, habis itu baru di sini. Kita mulai di formula ininya, di while-nya. While gitu. While selama kita bebas bisa x i atau x baru gitu, xn gitu, dan kurang dari sorry, while xn minus xn minus 1 kurang dari sama dengan delta yang kita tentukan, maka perulangannya akan terus berjalan seperti itu. Oke, ini ada contoh kasus, bisa coba dikerjakan terlebih dahulu di kode. Ini gampang banget, maksudnya kita nyari turunannya gampang. Jadi yang mungkin nanti muncul di soal adalah kita challenge-nya itu yang challenging itu adalah find df per dx. Jadi find challenging-nya adalah challenging di soalnya atau mungkin kita akan menentukan turunannya. Ini bisa di pause untuk dikerjakan. Oke, selanjutnya di interpolasi linear. Nah, interpolasi linear itu apa? Singkatnya kita diminta untuk mengisi celah data. Jadi kita diberikan data di beberapa titik gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah berapa result ketika di antara kedua titik gitu. Nah, itu adalah pertanyaan yang akan kita tentukan gitu, kita hitung gitu. Nah, pada metode yang disampaikan di kali ini hanyalah kita akan menggunakan metode interpolasi linear. Interpolasi linear gitu. Jadi kita misal if kita punya dua titik di sini dan juga di sini gitu. Ya udah kita tarik garis lurus seperti ini aja. Nah, pertanyaannya berapa misal misal ini ke sini x1, ke sini ini x2. Terus pertanyaannya berapa di x3 ini? Berapa nilai y-nya gitu. Biasanya di sumbu y. Berapa nilai di sini, ini tanda tanya. Ya udah kita gunakan interpolasi linear gitu. Nah, otomatis ketika kita melihat bentuk seperti ini, pertama kita akan menentukan gradiennya terlebih dahulu. Secara umum, gradien akan kita dapatkan dengan mencari selisih delta y dibagi delta x. M sama dengan delta y dibagi delta x. Seperti yang ada di sini. Ini adalah persamaan yang ketika kita punya x1, x2 dan kita diberikan g dan sebagai fungsi g, f atau f gitu. Fungsi g gitu. Di satu titik. Nah, akhirnya dari sini kita bisa menebak bahwa g in atau yang di tengah ini nilainya ini. Maksudnya ini itu 01 sama in itu adalah in itu ya kayak ini loh. Misal kita berarti gradien x1 ke x2 itu sama dengan gradien dari x1 ke x3 dan x3 ke x2. Jadi gradiennya akan sama gitu. Nah, ya seperti biasa ini kita akan gunakan persamaan y sama dengan mx plus c itu. Dimana c adalah kita pilih sebagai x satunya. Seperti itu aja. Nah, otomatis dari sini ini interpolasi linear itu akan good enough atau cukup bagus gitu ketika rentang x1 dengan x2 itu akan sangat kecil gitu. Ketika memang titiknya sangat dekat gitu, maka emang di sini ya kira-kira nilainya emang segini gitu.
nggak mungkin kira-kira tiba-tiba nilainya di atas ini itu. Jadi ketika rentangnya sangat dekat, eh, metode interpolasi linear itu akan good enough. Ini persamaan yang di sini tolong dihafalkan juga ya. Soalnya biasanya di metode numerik yang dipertanyakan itu adalah tentang bagaimana kamu memakai atau menjelaskan ini atau menggunakan ini dalam suatu problem. Nah, tentunya akan ada error di mana dari metode yang kita dapatkan. Ini kan bisa aja mungkin exactly fungsi sebenarnya dia agak naik dikit atau turun dikit gitu. Ada error. Nah, errornya itu di-define sebagai ini. Dimana maksimal dari H atau H itu selisih ya, selisih dari X1 ke X, selisih data pertama dengan data kedua dibagi 8 dikalikan dengan turunan kedua dari fungsi yang diberikan. Nah, ini adalah turunan kedua dari fungsi asli. Fungsi asli. Ini kalau kita tahu fungsi aslinya. Jadi kita bisa menentukan error. Kan untuk menguji metode biasanya kita akan menggunakan skema yang akan kita buat. Oke, contoh kasus. Jika kita diberikan x0 itu sama fx0 itu sama dengan sekian dan x1 itu sama dengan x1 sekian sehingga fx1-nya itu sekian, carilah untuk x di 0,5 gitu. Ya udah, kita karena ini cuma satu ya, kita coba tentukan aja di gunakan langsung persamaan yang ada di sini tadi. Jadi x0-nya tadi berapa? G x0-nya tadi berarti 0 gitu. G1-nya tadi 0,9 tadi minus ini 0, ini 0, x1-nya 0,9 tadi, x0-nya 0, x in-nya itu 0,5, titik yang dicari x0-nya adalah 0. Sehingga kita dapatkan nilai sini akan mendekati ini. Nah, ini contoh matematisnya. Nah, ini ketika kita bandingkan errornya, untuk errornya. Oke. Namun kita kan menggunakan metode numerik, tentunya bisa jadi teman-teman nanti diminta dua data atau tiga data gitu. Untuk mungkin untuk menambah challengingnya kayak gitu. Soalnya ini nggak ada yang ribet-ribet banget untuk metodenya. Mungkin ada diminta juga untuk menuliskan kodenya. Untuk kodenya teman-teman langsung yang penting itu define di ininya aja sih. Kamu harus menuliskan ini dalam bentuk kode, itu udah dianggap kamu ngerti gitu. Next. Oke, ini ada contoh lagi, silahkan dicoba untuk menentukan berapa nilai sin x ketika x sama dengan 0,6 dari data ini. Ini sebenarnya mirip tadi kan 0,5, ini 0, tapi kayak ya coba aja lah, maksudnya biar teman-teman bisa ngitung. Atau mungkin kalau mau nyoba, coba ini solve pakai code gitu. Oke, terakhir adalah ini agak panjang. Ini adalah numerical solution dari ODE. Kita akan menggunakan ODE. Kita akan menggunakan metode Euler dan matrix method. Euler itu syarat awal aja. Oke. Nah, ini akan dijelaskan umumnya terdapat ada dua bentuk, yakni initial value problem dan boundary value problem gitu. Jadi ketika initial value problem, jadi kita di sini hanya butuh ini tahu kondisi saat t sama dengan 0. Ya. Kondisi t saat 0 itu harus diketahui. Kuncinya di kondisi pada saat t0 diketahui. Nah, sedangkan kalau yang boundary kita harus tahu di batas. Kondisi pada batas awal dan akhir. Jadi perbedaannya cuma di situ. Kalau yang
awal itu ada dua metode, umumnya ada Euler dan Runge-Kutta, tapi kita hanya akan membahas yang Euler. Sedangkan ini kita akan menggunakan matriks dengan eliminasi Gauss yang akan dijelaskan berikutnya. Oke, kita mulai dari yang initial value problem. Oke, misal kita kasus ada turunan pertama dari kecepatan itu adalah sin, dan turunan dt per dt adalah v gitu. Menggunakan beda maju, jadi yang akan kita pakai itu hanya Euler eksplisit, bukan yang kalau kita kemarin ingat di definisi turunan-turunan kan ada yang central difference juga kan, atau backward difference. Makanya kita cuma pakai forward difference. Oke, kita menggunakan dua persamaan ini, dv per dt sama dengan ini, sedangkan v itu adalah d theta per dt. Nah, dari persamaan kedua ini kita bisa memisahkan bahwa ini kita pisahkan aja, ini menjadi vi minus vi min 1, ini kan ini akan menjadi vi minus vi min 1 dibagi delta t. Jangannya akan tetap sin, makanya ketika delta t yang pindah ke sini, ini akan menjadi seperti ini, persamaan yang ini. Oke, terus yang bagian ini, ya udah, ini dv per dt berarti theta i minus theta i min 1 per delta t sama dengan v. Nah, akhirnya ini akan menjadi vi min 1, sorry. Nah, ini akhirnya akan menjadi yang bagian ini. Oke. Nah, jadi dua fungsi ini akan kita pakai nanti secara bergantian. Jadi kita harus menentukan karena kita tahu kondisi awal ya. Kondisi awal VI-nya berapa atau VI min 1-nya berapa, theta I-nya min 1 berapa gitu. Kita harus tahu VI min 1 dan theta I min 1. Nah, dari sini kita akan dapatkan V theta I, dan ini akan terus kita hitung secara bersamaan keduanya. Nah, untuk Euler implisit ini terlalu agak ribet. Kenapa? Karena setelah kita define ini, kita define persamaan turunannya, kita perlu mencari akar-akarnya. Nilai theta I dan VI muncul di kedua ruas ya. Ini barengan gitu. Jadi nggak bisa kita tentukan secara berurutan. Nah, caranya gimana? Nah, kita akan mencari salah satu dari mereka, itu akan menggunakan dengan metode Newton-Raphson yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi salah satu entah VI atau theta I-nya akan kita cari dengan pencarian akar-akar. Seperti itu. Ini kemungkinan tidak akan muncul di UAS. Setahu saya waktu ketemu kemarin seperti itu. Oke, terus kita masuk ke bab berikutnya, ya ini BVP atau yang syarat awal dan syarat akhir gitu. Boundary. Oke. Nah, pertanyaannya adalah jika persamaan yang kita pakai itu ada dua gitu di ruang x0 hingga xn gitu, maka solusinya gimana gitu. Misal kita punya persamaan d2y per dx kuadrat sama dengan fx, y gitu. Nah, kita akan menggunakan pendekatan beda tengah atau central difference. Untuk turunan kedua akan didefinisikan seperti ini. yi plus 1 minus 2yi minus yi min 1 per h kuadrat mendekati f xi. Nah, dari sini kita pindah h kuadratnya ke sebelah kanan, akan mendapatkan seperti ini. Nah,
Dari bentuk seperti ini, itu akan kita bentuk menjadi sebuah matriks gitu. Dari ini akan kita bentuk sebuah matriks seperti ini. Di mana A ini bentuknya pasti akan seperti ini. Di diagonal itu akan bernilai minus 2. Diagonal plus 1 itu 1. Diagonal min 1. Diagonal plus 1 dan min 1 akan bernilai 1 juga. Nah, sisanya 0. Nah, terus matriks Y itu vektor akan berurutan bentuk Y1, Y2, dan seterusnya. Sedangkan B ini adalah persamaan sebelah kanan ini, dimana yang bagian intinya yang bagian tengah itu sama, F2, F3, dan seterusnya. Yang bedakan tuh cuma di bagian awal dan di bagian akhir, dimana di bagian awal itu akan dikurangi dengan Y0, which is kita tahu diberikan itu karena X0 diketahui, syarat awalnya memang harus diketahui, dan yn plus 1 ini emang kita ketahui karena itu syarat batasnya di awal dan di ujung. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk seperti ini, nah akan ada banyak metode untuk menyelesaikan matriks seperti yang mungkin teman-teman udah pelajarin di Matfish 2. Oke, dijelaskan di sini ada eliminasi Gauss dan juga dekomposisi LU gitu. Nah, apa sih eliminasi Gauss ini? Ini adalah substitusi balik gitu. Kita mengubah matriks A menjadi matriks segitiga atas. Gimana caranya gitu? Kan kita punya matriks seperti ini ya. Minus 2, minus 2, 1. 1, minus 2, 1. Kita coba di 3 kali 3 dulu deh. 1. Ini 1 minus 2. Ini 0, ini 0. Oke, kita punya matriks seperti ini. Untuk menjadikan dia diagonal atas gitu, yang tadi matriks eliminasi Gauss, itu kan kita akan membuat dia menjadi seperti ini aja. Yang bagian hijau terisi, sedangkan bagian yang bawah ini tidak boleh ada isinya. Ya sudah, kita lakukan yang namanya OBE, ya, operasi baris elementer. Namun ketika kita melakukan operasi baris elementer gitu, bagian B sebagai hasil itu juga harus kita libatkan. Makanya kita coba tulis dulu bagian B sebelah kanan ini. Kita coba bikin garis. Bagian B ini kita anggap di sini samain aja, H kuadrat F1 minus Y0. Ini H kuadrat F2. Ini H kuadrat F3 minus F4. Atau YN. Kita namain YN aja. YN. Biar kita bedakan antara F itu diketahui dan YN itu nggak diketahui. Kita lakukan OBE, operasi baris elementer. Ini nanti formalisme kodenya bisa ditulis sendiri, di mana kita akan mengurangi atau menambah. Kita gunakan rumus ini di baris kedua. Oke, di baris pertama ini kan udah masuk segitiga semua nih, nggak ada yang di bawah. Nah, adanya kan di baris kedua. Di sini ada plus 1. Gimana plus 1 ini biar menjadi 0 gitu? Kita harus kurangi dengan 1. Sedangkan 1 itu akan didapat dengan kita mengurangi baris kedua dengan setengah dari baris pertama. Berarti oke, baris kedua ini akan kita kurangi setengah baris 1. Setengah dari baris 1. Nah, setelah kita kurangi setengah dari baris 1, akan kita dapatkan ini tetap minus 2, 1, 0. Ini menjadi 0. Oke, ini kan targetnya 0, emang di target 0. Terus ini minus 2 dikurangi setengah dari B1. B1 ini adalah 1 dikurangin dibagi setengah menjadi setengah, 2 dikurangi
setengah, minus 2 dikurangi minus setengah, jadinya minus 2,5 atau minus 2 1/2. Oke, ini 0 tetap 1 berarti. Terus yang bagian kanan itu ini tetap H kuadrat F1 minus Y0. Ini H kuadrat F2 minus H kuadrat F1 minus Y0 dibagi dengan 2. Oke, sedangkan yang bawah ini juga perlu dilakukan operasi karena baris yang ini itu masih satu, ada satunya, tapi kita operasikan setelah ini gitu. Ini 0 1 minus 2, ini H kuadrat F3 minus YN. Nah, bagian ini kita akan operasikan dengan minus berapa ini biar menjadi 1. Ini sebenarnya kita tulis ini aja. 0,245/2 ya. Inilah kita kurangi dengan 2/5. Tambah, sorry. Oh, ini berarti juga tambah. Oh, bentar. Ini tambah. Iya, tetap berkurang, benar. Ini berkurang, ini 0, ini tambah. Iyap, ini kurang, iyap, iya oke. 2/5 baris 2, sorry. Baris 2. Seperti itu. Baris 2 itu kita akan ulangi lagi sehingga nanti bagian sini itu akan menjadi minus 2, sorry, 1, 0, 0, minus 5/2, ini 0 juga, ini 0, ini 1, ini menjadi berapa? 10, 8, negatif 8/5. Nah, seperti itu. Bagian kanan juga seperti. Nah, akhirnya kita dapat menentukan ini sama dengan yang bagian ini, kita hubungkan dengan yang di atasnya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk dekomposisi LU gitu, kita akan memecah menjadi P, L, dan U. Ada yang lower dan upper. Gitu. Tapi dalam kodenya, kita akan cukup menuliskan dengan linlak.lu kurung A gitu. Dah, linlak. Sorry. Gak kurung A. Matriks A. Matriks yang A kamu define kan. A sama dengan gitu. Oke. Nah, dalam kasusnya, mungkin yang dijelaskan dalam materi, kita akan mendapatkan kasus Poisson, di mana ketika turunan kedua dari potensial ini terhadap ruang ini adalah seperti ini ya. Kita anggap menjadi ruangnya adalah dalam bentuk satu dimensi di dimensi radial, dimensi R gitu. Sehingga dari titik sini ke titik yang keluar, maka dimensinya dianggap menjadi satu di sebuah permukaan gitu. Tidak permukaan juga sih, 3 dimensi tapi radial doang. Soalnya yang theta sama v tidak berpengaruh theta sama v gitu. Nah, dimana kita tahu di 0 itu V-nya 0 dan di R tak hingga itu adalah Vn-nya N. Nah, dari sini tak hingga ini kan suatu yang tidak komputasi ya. Nah, ini nanti kita define di tertentu tapi yang sangat tinggi. Kita anggap di yang tinggi itu sudah cukup 0. Sehingga matriksnya bisa kita bikin. Oke, intinya yang satu
Euler explicit itu butuh kondisi awal, syarat awal, ini syarat awal. Berarti syarat awal harus diketahui. Dan ini syarat batas. Jadi di batas-batasnya harus diketahui. Oke, ini ada challenge juga yang bisa di solve. Ini pakai, karena kita ketahui kondisi awal nih, berarti pakai Euler explicit. Oke, terus yang ini coba dikerjakan juga dengan bebas. Kamu bisa menggunakan berbagai metode matrix. Matrix solvingnya bebas, kamu pilih yang mana aja. Yang penting kalau kamu bisa bikin di 2 metode atau 3 metode lebih, silahkan. Ya, mungkin itu saja tutorial hari ini. Buat tutorial source code-nya ada di video yang lain, sudah aku bikin dulu. Terima kasih.